lutut mereka apa? Ini memohon agar berkah dan rahmat Allah tidak jatuh sampai ke tanah. Dan ini diamalkan oleh para habaib dan ulama-ulama kita. Kenapa majelis tazikrah? Kalau bermajelis apa? Masya Allah. Majelis Rasulullah apa? Majelis Qurbil Mustafa, kalau kajian apa? Ayo amalin. Kita bikin majelis seperti Azikra ketika di MNC TV dulu. Kita bikin alat, ya. Bapak-bapak jangan jauh-jauh, dekat sama ulama. Sini Pak, bisa? Kalau nggak bisa kamu lagi, karena nanti kurang hikmat, nggak sampai zoomnya kalau digawai. Sini Pak, sini dekat. Gak apa-apa, nggak disuntik enggak. Yang disuntik Ustadz aja, tenang. Bapak-bapak gak usah kayak ini. Ya, dekat. Karena tausiah berbeda dengan pidato. Kalau pidato Ustadznya jauh, disekat pakai pot bunga lagi. Masya Allah. Kalau tausiah enggak, dari hati, makanya sampai ke hati. Jadi beda ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini sudah ittiba. Boleh bikin halaman, boleh bikin soft-soft. Jadi masih soft-soft, ya gak apa-apa. Insya Allah bulan depan udah berapat semua. Makanya Ustaz gak butuh panggung ya. Kalau mau tausiah, kalau pidato beda lagi. Baik, siap mulai. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujib as-sami. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Walhamdulillah ala nikmati ja'alana ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همشات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratul Mukarram yang sama kita muliakan, para murabbi, para guru, para ustaz, wabil khusus yang hadir di kesempatan yang mulia ini, Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin, Ayahanda Kiai Haji Tatang Saifuddin, kemudian juga Ayahanda Kiai Haji Imam Mahfud, dan guru-guru kita yang hadir. Ada Ustaz Agus Maulana, kemudian ada pengasuh Qurbil Mustafa, Ustaz Haji Harian, kemudian juga ada Ustaz Firman, ada juga Ustaz Karim Fadlan, dan semua sahabat, para hujat, bunda haja, ustazah, semua yang hadir di kesempatan yang mulia ini. Senang sekali. Beginilah cara Allah memilih hamba-hamba yang terbaik di hari ini.
masih pagi sudah ditakdirkan jadi tamunya Allah. Senang gak? Senang gak, Bu? Enggak semua orang ini. Subhanallah, Allah pilih. Masya Allah. Inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummarha. Hadis kursi. Sesungguhnya rumahku di permukaan bumi adalah masjid. Siapa yang datang, tamuku, kata Allah. Jadi semua kita ini tamunya Allah. Dan tamunya Allah pasti dijamu dengan hidangan berkah, hidangan rahmat, hidangan hidayah, hidangan maghfirah. Maka jangan heran kalau ada orang yang mengawali harinya diawali dengan masjid, maka dimanapun, apapun profesinya, dia selamat dunia akhirat. Kenapa? Karena di kakinya ada stempel keberkahan dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada tempat yang dia rindukan dari awal harinya kecuali rumah Allah. Masya Allah. Kemudian tidak ada kalimat yang dia senang ucapkan kecuali berzikir kepada Allah. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda tercinta Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan insyaallah sampai kepada pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bunda ayahanda, sebelum kita berzikir, kita tausiah dulu supaya menjiwai setiap kalimat zikir yang kita akan ucapkan bersama. Tiada syukur yang paling besar kecuali mensyukuri nikmat iman wal Islam. Oh, ini nikmat besar. Masya Allah. Bahkan kata ulama, Ustaz sampaikan ya, Ustaz Alkin mau, ada satu kalimat yang dibaca sekali saja, maka malaikat pencatat amal pahala dari musim haji sekarang sampai musim haji tahun depan nggak selesai nyatat amalan ini. Apa kalimatnya? Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal Islam. Lihat kan? Nah, cuma karena kita nggak tahu ilmunya, nggak jarang ucapin. Baca bunda, baca ba'da subuh dan ba'da maghrib. Maka catatannya repot. Malaikat repot mencatat orang yang bersyukur dengan lisannya, dengan bersyukur atas nikmat iman wal Islam sampai haji tahun depan. Dan selesai. Kenapa begitu? Coba kita lihat. Bu, Pak, walaupun kita yang hadir ini sudah ditakdirkan jadi manusia, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sebaik-baik bentuk, sebaik-baik makhluk. Nggak ada makhluk di muka bumi ini yang terbaik kecuali manusia. Ibu bapak kalau nggak percaya silakan cek. Datang ke kebun binatang, maaf, cari monyet yang paling ganteng atau monyet yang paling cantik, lalu hadirkan berdampingan dengan manusia yang paling jelek. Coba minta pendapat orang lain, bagusan mana? Tetap bagus manusia. Kenapa? Fi ahsani taqwim. Sudah bagus. Dikasih suara bagus, ya. Dikasih otak cerdas, bisa segala-gala. Masya Allah, hebat manusia. Cuma sayang, betapapun dia bagus, suaranya bagus, otaknya cerdas, lantaran gak punya iman, dia lebih rendah dari binatang melata yang menjijikkan. Siapa yang bilang? Allah. Inna syarrad dawabi indallah alladzina kafaru. Sesungguhnya kata Allah, yang paling menjijikkan, yang paling jelek, jawab. Apa itu jawab? Jawab itu binatang melata yang melata.
cinta. Indallah, dalam pandangan Allah, siapa? Alladzina kafaru, orang yang tidak punya iman. Masya Allah. Jadi walaupun mereka suaranya bagus, hartanya banyak, cerdas, bisa bikin apa-apa, tampan, tapi gara-gara gak ada iman, rendah, menjijikan. Masya Allah. Ya, kita bersyukur ya Bu. Syukurlah. Walau suara kita tidak seindah orang-orang di luar sana, walau wajah kita tidak sebagus orang-orang di luar sana, otak kita tidak secerdas orang-orang di luar sana, tapi Allah menilik hati kita, masih disenangkan iman. Inilah yang membuat kita lezat dalam ibadah. Masya Allah. Allahu Akbar walillahi. Walaqad zarabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum a'dhan la yasma'una biha wa lahum 'ayun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Lihat, kalau ada manusia yang diberi hati tapi hatinya kosong, nggak bisa kenal Allah di hatinya. Dia diberi mata tapi matanya nggak bisa melihat menatap keagungan Allah. Dia diberi telinga, telinganya nggak bisa mendengar panggilan Allah, nasihat Allah. Ulaika kal an'am, dia bagaikan binatang, balhum adall, bahkan lebih rendah lagi. Dan kalau ada orang seperti itu, hanya jadi bahan bakar neraka jahanam saja. Masya Allah. Jadi tadi bersyukurlah kita melihat Allah. Maka syukur pertama nikmat iman wal Islam. Apa buahnya dari syukur itu? Buahnya Allah berikan satu, Masya Allah, halawatu bita'atillah. Orang itu diberikan kelezatan taat oleh Allah. Bagaimana enggak? Liburan hari Ahad, dia sudah nanti 6 hari yang lalu dalam kesibukannya. Begitu libur, subhanallah, dia paksakan dirinya untuk hadir di majelis ilmu, di majelis surganya Allah. Kenapa? Karena memang kelezatannya ada di sini. Sahabatnya orang beriman itu adanya dalam ketaatan, bukan ada dalam maksiat. Subhanallah. Walau panas, dia tinggalkan anak dan istrinya. Subhanallah, dia tinggalkan senam paginya, dia tinggalkan sarapannya, dia dahulukan di rumah Allah. Kenapa? Lezatnya ada di sini. Allah. Jadi inilah yang membuat dia terus kasar doa, aksiru bizikrillah. Dia berbanyak zikir kepada Allah, dia berbanyak doa kepada Allah. Ini buah dari mujahadahnya, syukurnya atas iman wal Islam yang ada dalam dirinya. Makanya orang-orang kita yang hadir ini pilihan Allah, Pak. Ini kita dipilih, Pak, di anak emaskan oleh Allah. Kalau kita mati setelah ini, mati dalam kesucian, mujahid, insyaallah, man kharaja min baitihi talabul ilmi fa huwa jihad fisabilillah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya menuju talabul ilmi, dia dihitung jihad sampai dia kembali. Kalau kita mati sekarang, syahid. Inilah yang banyak orang nggak paham. Pengajian lagi, zikir lagi. Tapi ahli iman kecanduan. Walau tiap bulan yang ngisi itu lagi, tapi mahabbahnya ke majelis yang mulia ini. Masya Allah. Jadi nikmat pertama tadi iman wal Islam. Jadi ternyata nggak murah, Pak. Nggak murah, mahal banget. Yang kedua, nikmat yang kedua besar lagi. Apa ini? Nikmat dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini mahal banget. Tahu, demi Allah, siapa yang sekarang hidup ini tidak pernah meminta dan nggak bisa minta, nggak bisa request, ya Allah jadikan umat Nabi Muhammad, nggak bisa. Tapi lihat, kita nggak minta, nggak request,
tiba-tiba kita hadir hidup di dunia ini jadi umat mulia bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bahasa kita apa sih? Hadiah, sedekah, apa ya? Kalau hadiah biasa kita jasanya luar biasa. Amin. Apa yang Allah berikan kepada kita? Ya udah masanya santunan dah. Ya Bu. Jadi ini santunan Allah kepada kita. Bukti kalau sayang sama kita. Diberikan hadiah terbesar, termahal. Dilahirkan kita menjadi sosok manusia, menjadi umat bagi Nabi Muhammad SAW. Mahal banget. Mana buktinya? Kalau hidup jadi umat Nabi itu mahal. Coba. Ini biasanya di musim-musim Maulid para asatidz menyampaikan keutamaan dan keagungan, kehebatan umat bagi Nabi Muhammad SAW. Banyak kitabnya. Ada kitab Nurul Nasihin menjelaskan itu. Ada lagi yang paling banyak kitab Khosaisul Muhammadiyah, Khosaisul min ummati Muhammadiyah. Jadi kekhususan, kehebatan umat bagi Nabi Muhammad SAW. Ustaz ambil satu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata tidak kurang ada 70 nabi. 70 nabi dan para rasul siap melepas pangkat kenabiannya demi menginginkan dihadirkan jadi manusia biasa saja, jadi umat bagi Nabi Muhammad SAW. Para nabi. Satu yang paling hebat Nabi Musa alaihissalam. Bunda tahu Nabi Musa? Tahu? Bapak tahu Nabi Musa? Subhanallah, seorang Khalilullah, satu-satunya manusia yang di dunia Allah bertajalli berkali-kali di hadapan Nabi Musa. Dialog, berbicara, dapat kitab Taurat di tangannya. Subhanallah. Kemudian Nabi Musa juga ulul azmi. Hebat. Tapi apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam? Menangis merintih memohon kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, ditanggalkan kenabiannya. Gak apa kata Nabi Musa. Subhanallah. Dikabulkan sama Allah? Enggak. Apa kata Allah? Ya Musa, sudah. Engkau sudah jadi nabi, kau sudah jadi rasulku, sudah jadi ulul azmi. Kau tak usah mengemis menjadi umat kekasihku Nabi Muhammad SAW. Gak diterima. Tapi apa permohonan Nabi Musa itu? Baik ya Rabb, kalau begitu izinkan agar aku namaku disebut oleh lisan-lisan umat Nabi Muhammad SAW. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Bu, Nabi Musa, seorang ulul azmi, kalimullah, menginginkan namanya disebut oleh lisan-lisan kita. Memang apa hebatnya lisan kita, Pak? Banyak bohong, banyak dusta, kotor, yang orang kampung di pinggir-pinggir gunung, di sawah. Tapi Nabi Musa menginginkan disebut oleh kita, bukan disebut oleh nabinya, tidak. Nabi Musa tidak menginginkan namanya disebut oleh Nabi Muhammad, tidak, tapi menginginkan disebut-sebut oleh kita. Berarti lisan kita di hadapan Nabi Musa alaihissalam adalah sangat mulia. Dikabulkan? Dikabulkan sama Allah? Dikabul. Bagaimana cara Allah mengabulkannya? Tidak ada nama nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran kecuali Nabi Musa alaihissalam. Berapa kali? 136 kali. Nabi Musa alaihissalam disebut nama. Nabi Ibrahim urutan kedua 56 kali. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW kekasih Allah, seorang Habib Allah yang Quran diturunkan langsung kepadanya, namanya hanya disebut 4 kali saja. Muhammad SAW dan Ahmad, selebihnya dari julukan-julukan Toha, Yasin, Abdullah. Masya Allah. Tapi nama aslinya disebut 5 kali. Kenapa Nabi Musa memperbanyak? Karena memang diberikan hadiah, diijabah keinginannya. Nabi Musa ingin disebut-sebut oleh kita. Maka siapapun yang membaca Al-Quran maka sering menemukan Qala Musa, Qala Musa. Masya Allah. Satu, supaya kita makin
bersyukur ya. Jadi kita ini ternyata bukan makhluk sembarangan, Pak. Bukan makhluk sembarangan. Masya Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat, Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Subhanallah. Dijuluki Khalilullah, kekasih Allah. Kalau bisa-bisahkan Nabi Ibrahim, nanti di ujung saya akan ambil kisah sedikit-sedikit dari Nabi Ibrahim. Setelah sekian Nabi, Masya Allah, Nabi Ibrahim kakek buyutnya Nabi Muhammad SAW, tapi nangis minta sama Allah, ya Rabb, lepaskan pangkat kenabianku Khalilku, agar aku jadi manusia saja, jadi umatnya, cicitku Nabi Muhammad SAW. Ada apa? Kemudian Allah jawab, ya Ibrahim, sudahlah, engkau seorang khalilku, seorang nabi dan rasul, seorang ulul azmi. Sudah, jangan kau meminta jadi umat cicitmu Nabi Muhammad SAW, kekasihku. Apa kata Nabi Ibrahim? Baik ya Allah, tapi aku mohon, sama permohonannya sama Nabi Musa, tolong izinkan agar namaku disebut-sebut oleh lisan umat Nabi Muhammad SAW. Ada apa? Subhanallah. Ada apa dengan lisan itu? Ya, kalau disebut sama lisannya Nabi Muhammad, lisan suci, penuh nur, penuh berkah, penuh rahmat. Ini lisan kita yang kotor. Nabi Ibrahim menginginkan di akhir zaman agar kita menyebut-nyebut namanya. Apa yang terjadi? Diijabah. Mana buktinya? Nabi Allah Ibrahim dilekatkan bersama nama baginda Nabi Muhammad SAW saat kita selesai dalam akhir rukun salat. Ya. Saat kita tahiyat, semua orang pasti menyebut nama Allah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Walau Imam Syafi'i menghukuminya salat Ibrahimiyah sunnah saja. Batas fardunya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibrahim sunnah. Walau sunnah, subhanallah, disebut-sebut terus. Hebat ya? Jadi harga kita ini ternyata luar biasa. Karena gak najis, akan-akan kita ini orang hina. Enggak, kita ini mulia. Allahu Akbar. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam, seorang ruhullah. Masya Allah, Masya Allah. Nangis minta, ya tanggalkan kenabianku, jadikan aku umat baginda Nabi Muhammad SAW saja. Masya Allah. Dijawab sama Allah. Dijawab lalu dikabul yang ini. Nabi Isa dikabulkan, diizinkan dan diturun jadi umat baginda Nabi Muhammad SAW untuk beberapa misi. Satu, misinya untuk memberantas pajak di muka bumi ini. Yang kedua, membunuh para babi. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan karena dia dipertuhankan di dunia. Yang keempat, membunuh Dajjal laknatullah. Dikabul. Nabi Isa nanti akan turun di satu masjid yang sekarang sudah ada, Manaratul Baydha, masjid putih. Subhanallah. Saat waktu itu akhir zaman, umat dipimpin oleh cicit baginda Nabi Muhammad SAW, Al-Mahdi. Waktu itu Dajjal sedang berkeliaran bersama pasukan Yahudi Asfahan, membunuh semua orang-orang yang di dalam hatinya masih punya iman. Dibunuh semua. Tersisa pasukan Al-Mahdi dan Al-Mahdi. Subhanallah, ketika itu di Masjid Manaratul Baydha hendak menunaikan sholat subuh, kumandang iqamah sudah dikumandangkan, sebentar lagi mau didirikan sholat. Tiba-tiba terbelah kaum muslimin dan Al-Mahdi menatap ke kubah masjid. Apa yang terjadi? Ini dikisahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis akhir zaman yang cukup panjang. Kata Rasulullah, Nabi Isa turun dengan didampingi dua malaikat samping kanan dan kirinya. Kedua tangannya merentang kepala kanan dan kirinya. Rambutnya panjang, basah, janggutnya lebat, basah, netes-netes air bagaikan dia setelah mandi basah. Tampan, umurnya 33 tahun.
Subhanallah, turun pelan-pelan. Sementara itu masjid itu sudah dilingkup, dikepung oleh Dajjal dan pasukannya. Masya Allah, bertakbir kaum muslimin yang tersisa sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena dia tahu kalau Nabi Isa datang, Dajjal pasti akan selesai. Masya Allah. Salat. Jika sudah dikumandangkan kata Al-Mahdi, ya Isa bin Maryam, silakan kau jadi imam. Apa kata Nabi Isa? Tidak. Aku sekarang turun bukan untuk menjadi Nabi dan Rasul, tapi aku turun mempunyai misi dan aku menjadi umat kasih Nabi Muhammad SAW. Akhirnya berlaku. Lihat, seorang Nabi tawadu karena bukan masa dia bermakmum kepada keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, seorang Al-Mahdi. Masya Allah, ini ketawaduan yang luar biasa. Rasulullah juga pernah. Tapi Rasulullah uzur. Waktu itu Rasulullah sudah malam terakhir, pas subuh terakhir. Subhanallah, di papah ke masjid, beliau tidak bisa jadi imam. Di belakang yang jadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Itu pun Abu Bakar niatnya jadi makmum. Masya Allah. Jadi ketawaduan seorang Nabi luar biasa. Begitu selesai sholat, langsung digempur, dihancurkan masjidnya oleh Dajjal, melotot mau dibunuh. Kaum muslimin tenang, kaum muslimin semua tenang karena ada lawannya. Nabi Isa sudah ada di samping mereka. Akhirnya bertatapanlah dua tokoh legendaris akhir zaman. Nabi Isa menatap Dajjal dan Dajjal laknatullah menatap Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah, dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya Dajjal berani menatap Nabi Isa lebih lama lagi, maka dia akan meleleh bagaikan garam di tengah kobaran air panas. Gak kuat Dajjal, kabur. Dan Dajjal itu sakti, kaburnya langsung di ujung dunia sebelah barat, ujung dunia sebelah timur. Saktinya luar biasa. Cuma sayang, gimana Dajjal kabur? Di situ sudah ditunggu oleh Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Begitu sampai di pintu Lut, Dajjal nongol di situ. Langsung Nabi Isa alaihissalam menghujamkan tombaknya yang dibawa dari surga. Di dadanya Dajjal teriak, mati Dajjal. Masya Allah. Terdengar seantero dunia ini teriakan Dajjal. Semua kaum muslimin di mana Rasul Baitullah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasukan Dajjal lari terkacir, dibunuh oleh kaum muslimin semua. Bersembunyi di batu, batunya berbicara. Uktul, bunuh nih orang, bunuh nih orang. Hanya ada satu makhluk Allah yang melindungi mereka, yaitu pohon Borkot. Dan sekarang di Israel, pohon Borkot sudah tinggi-tinggi, sudah besar-besar. Untuk bersembunyinya pasukan Dajjal. Jadi balik lagi, kita bersyukur kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Hadiahnya banyak zikir, banyak doa. Cirinya banyak zikir, banyak doa. Baik, ayah dan bunda, yuk kita syukur yuk. Kita berzikir sama-sama di pagi ini. Kita tenggelam bersama nikmatnya seluruh makhluk di alam semesta ini. Kita jumlahnya boleh dihitung dengan jari, tapi demi Allah ada malaikat Sayyidul Fudli yang tugasnya keliling ke muka bumi, mencari majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis zikir. Lalu mereka menyusun sampai arsy Allah, dan mereka mengaminkan doa kita, menggoncang-goncangkan arsy Allah, dan Allah baru mengijabah lalu diam malaikat itu. Jadi doa kita diaminkan oleh banyak malaikat. Hakul ya kita. Indogreen berzikir mewakili negeri kita tercinta Indonesia di pagi ini. Kita berzikir bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh kaum muslimin muslimat mukminin di dunia. Ayo semua azamkan dengan khusyuk, gak peduli lagi samping depan belakang. Orang beriman gak perlu GR, gak perlu minder di samping depan belakangnya siapapun. Saat dia berzikir, maka dia belajar berhalawat dengan hatinya. Allah lebih tajam memperhatikan kita ketimbang kamera, ketimbang sebelah kanan kiri. Bunda, teteh, abangku sekalian, ayahanda, tutup saja kedua mata karena kita masih awam. Biasanya apa yang kita lihat itulah yang ada dalam hati. Tutup mata kita yang penuh dengan dosa, buka mata hati. Fa'innaka la ta'mal
Yang disebut dengan buta adalah bukan buta mata kepala, tapi buta mata hati. Yuk, sama-sama kita awali dengan zikir yang mendatangkan fadilah yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin kulla yawmin mi'ata marrah." Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali tiap hari, maka dia akan diberikan hadiah 4. 1, dia akan terbebas dari kemiskinan sepanjang hidupnya, nggak mungkin fakir. Yang kedua, dia akan dibebaskan dari siksa kubur. Yang ketiga, Allah akan membuat dia jadi kaya. Yang keempat, Allah akan bukakan pintu surga untuk dia. Yuk, 100 kali ya Bu Ustaz bisa zakat ya. Ini langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ayo dinikmati. Rundukkan kepala, munculkan ihsan dalam dada-dada kita. Allah tembus memperhatikan kita sampai hati kita yang paling dalam. Lupakan semua dunia sementara ini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Semua la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 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 La ilaha illallah
Ya Allah, Ya Rabbana, ada di antara kami yang selama hidup kami, Ya Allah, pernah tergelincir dalam godaan syaitan yang terkutuk, sehingga ada di antara kami yang pernah musyrik, syirik, menganggap sesuatu lebih baik, lebih hebat daripada Engkau. Ada di antara kami yang pernah datang mengunjungi dukun, Ya Allah. Ada di antara kami, Ya Allah, yang pernah meyakini ada kekuatan selain kekuatan Engkau. Kami menyadari, Ya Allah, di pagi ini kami kembali bertauhid kepada Engkau. Sempurnakan akidah kami sebelum kami mati, Ya Allah. Terima kasih ya Allah, Kau hadirkan pagi ini untuk kembali kami bertauhid kepada-Mu. Putuskan kami dengan dosa-dosa kesyirikan dalam hidup kami. Putuskan dalam hidup kami, Ya Allah, yang menganggap ada kekuatan lain selain kekuatan-Mu, Ya Ya Allah, Ya Rabbana. Bersihkan tauhid kami. La ilaha illallah, tiada ilah kecuali Engkau, Ya Allah, Ya Rabbana. Adanya kami karena ciptaan-Mu, adanya kami karena anugerah-Mu. Terima kasih, Ya Allah, Kau hadirkan kami, Kau lahirkan kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Ya Allah, Kau ciptakan kami jadi sosok manusia. Terima kasih, Ya Allah, Kau ciptakan kami, Ya Allah, Kau lengkapi dengan iman Islam. Terima kasih, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbana. Terima kasih, Ya Allah, Kau lahirkan kami dari rahim ibu kami yang muslimah, dari tebesan nutfah ayah kami yang muslim, yang saleh. Terima kasih, Ya Allah. Kami mohon jaga iman kami sampai wafat dalam keadaan iman kepada Engkau. Terima kasih, Ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan, ayahanda bunda, terus musuhkan, tajamkan kekhusyuan kita, karena Allah hanya mengijabah orang yang doa hatinya hadir. Inilah saatnya kita mendoakan orang-orang yang paling berjasa dalam hidup ini setelah Nabi Muhammad SAW. Saatnya kita hadirkan semua keluarga kita dalam zikir dan doa ini. Bunda, teteh, abang, ayah, anak semua, tutup mata rapat-rapat. Tajamkan imajinasi kita, karunia Allah, untuk membayangkan semua orang yang paling mencintai kita dan paling kita cintai. Ikuti apa yang Ustaz sampaikan. Ayo, bayangkan orang yang paling berjasa. Dialah mama kita, umi, ibu, bunda yang melahirkan kita. Semua kita punya ibu. Apalagi beliau yang telah wafat, sungguh beliau merasakan doa anaknya yang saleh. Ayo hadirkan, bayangkan mereka. Bagi yang telah wafat, bayangkan pertemuan terakhir dengan beliau. Sekarang datangkan dia berjalan menuju kita. Bayangkan, mulai lihat. Lihat, bayangkan
Umi kita, mama kita duduk di depan kita persis. Lihat, makin hari makin tua, duduk di depan kita bersusah, lemah, dudukkan persis di depan kita. Lihat senyumnya, sebut namanya dengan hati. Dekatkan lagi, lihat rambutnya, makin hari makin usang, memutih. Ada di antara kita yang jarang ketemu sama mama kita, sama bumi kita. Begitu ketemu setahun sekali, 2 tahun sekali, semakin tua, semakin tua. Bahkan ada di antara kita yang tak sempat menyaksikan mama kita wafat, tahu-tahu sudah jadi kuburan. Lihat wajahnya, lihat penyakitnya. Ada yang sudah terkena katarak matanya. Allah, 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 Allah. Lihat kurus, kakinya kecil, lemah, sering sakit sepitan. Ada yang terkena diabetes, ada yang terkena stroke. Masya Allah. Ayo pegang tangan kanannya, ambil tangan kanannya, bayangkan. Ambil tangan kanannya yang begitu lembut, cium tangan kanannya. Tempelkan tangan kanannya di kepala kita, angkat, taruh di kepala kita. Lalu bilang, katakan, Umi, mama, ibu, ridhoi anakmu, selamatkan di akhirat. Ketika mama kita bilang amin, maka goncang arsy Allah. Aku yakin kita harus surga. Ikhwan, ayo kita mengingat dosa kepada mama kita. Ada di antara kita yang pernah membuat mama kita nangis kecewa. Waktu kita sekolah, SMP, SMA, kuliah, uang SPP kita makan. Kita sering bolos sekolah, mengecewakan orang tua kita. Mama kita kecewa nangis. Ada di antara kita yang pernah membentak orang tua kita sampai mama kita menangis. Ada yang sampai hari ini jarang sekali kita mencium tangan orang tua. Ada di antara kita yang mencium orang tua setahun sekali. Abah, sekarang bayangkan Abah berjalan menghampiri kita, dudukkan di samping mana. Lihat, ayah kandung kita, sebut namanya. Ayah angkat, ayah kiri. Duduk, lihat, tersenyum. Ayah kita. Kalau ayah kita sudah wafat, ingat detik-detik terakhir pertemuan dengan beliau. Ingat waktu ayah kita mengerang kesakitan. Ingat waktu ayah kita memanggil nama kita dalam sakitnya. Pegang tangannya yang berotot, lemah. Dengan tangan inilah yang menjadi asbabiyah kita besar seperti saat ini. Cium tangannya,
letakkan di kepala, sampaikan juga. Abah, ayah, papa, Abi ridhoi anakmu selamat dunia akhirat. Kakek, dudukkan kakek samping abah. Jarang cucu yang mendoakan kakek. Ayo bayangkan dengan tajam kakek kita. Dudukkan almarhumah nenek kita duduk di samping bumi. Ibunda mertua duduk juga. Ayah mertua, paman, bibi kita dudukkan semua. Mereka kita semua dudukkan. Bibi kita lihat, kakak kita, kakak ipar, adik kita dudukkan semua. Adik ipar, adik kita, istri, abang, ayah, dudukkan istri kita di samping kita. Mulai dudukkan. Lihat, inilah calon penghulu bidadari surga kita. Dia banyak jasanya. Dari rahim yang lahir kuliah kita. Jangan disakiti, jangan dipukul lagi. Ada di antara kita yang pernah memukul istri kita dengan zalim. Ada di antara kita yang jadi suami ringan tangan, gampang memukul istrinya, marah tanpa sebab. Istri kita menangis. Jangan, jangan sakit ini. Ini amanah dari Allah. Suami, bunda, dudukkan wajah suami bunda, duduk di samping bunda. Inilah kunci surga para ibu. Pintu surgamu sudah pindah ke telapak kaki suamimu. Jangan didurhakai, jangan dizalimi, jangan didustai. Anak kita yang lucu-lucu, ayo bayangkan, dudukkan di depan kita. Kita sedang duduk di majelis surganya Allah. Insya Allah diijabah doa kita bersama. Ayo dudukkan anak kita persis di hadapan kita. Mulai dari anak yang paling besar, sebutkan namanya. Duduk anak kita yang paling besar. Lihat wajahnya, dekatkan wajah. Sama kayak kita kan. Ini darah daging kita. Anak yang nomor 2. Anak yang nomor 3. Anak yang nomor 4. Nomor 5. Seterusnya. Jangan dipukul lagi. Jangan kasar lagi. Jangan tega lagi. Bimbing. Kenalkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Angkat tangan semuanya. Ya Allah, Ya Rabbana, terima kasih karunia imajinasi kami untuk mengingat orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami. Ya Allah, kami titipkan semua keluarga kami dalam penjagaan-Mu dunia akhirat. Kami titipkan keluarga kami dalam penjagaan-Mu dunia akhirat. Ya Allah, ada di antara kami yang jarang ketemu keluarga kami. Bahkan ada keluarga kami yang sudah meninggalkan kami wafat terlebih dahulu. Kami kirim salam lewat doa. Ya Allah, sampaikan berkah, rahmat, dan pahala dari apa yang kami lakukan untuk keluarga kami. Kirimkan untuk mereka, Ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dunia akhirat. Keluarga surga sebelum surga. Selamatkan seluruh dunia kami, Ya Allah, dari fitnah dunia akhirat. Kabulkan ya mujibas salim. Kabulkan ya mujibas salim. Kabulkan ya mujibas salim. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas salim. Ikhwan, sebelum beristighfar, saatnya kita muhasabah diri kita.
tajamkan khusyuk kita masing-masing. Yuk, semua abang, bunda, buka aib kita masing-masing di hadapan Allah. Ayo, tutup aib kita sesama kita. Jangan pernah ceritakan dosa kita kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yuk kita buka aib kita, putar video dosa kita. Mulai. Saking banyaknya dosa sampai kita tidak bisa mengingatnya satu persatu. Mungkin kita hanya mengingat dosa yang kita anggap paling besar. Ikhwah, dengarkan dengan iman. Jika ada di antara kita yang berbuat dosa tertutup, ketika dia hendak berbuat maksiat ditutup, gerbang rumahnya dikunci, pintu rumahnya dikunci, pintu kamarnya dikunci, kemudian tirainya ditutup dengan rapi. Subhanallah. Tetapi tiba-tiba gerbang rumah itu terbuka sendiri, pintu rumah terbuka sendiri, pintu kamar terbuka sendiri, lalu tirai terbuka sendiri. Ini Allah yang membukanya. Lalu ketika kita yang hendak berbuat maksiat itu muncul di hati takut orang lain tahu dengan perbuatan maksiat kita, ketahuilah ketakutan orang lain tahu itu dosanya jauh lebih besar dari maksiat yang akan kita berbuat. Alhamdulillah. Jadi rasa takut kita orang lain tahu dengan dosa kita adalah dosa yang sangat besar, melebihi dosa yang akan kita perbuat. Kenapa? Karena dia menghilangkan Allah, karena dia menganggap mata manusia lebih layak dia takuti daripada mata Allah. Maka dosanya besar. Dan yang berbicara ini adalah Maulana Syahad rahimahullah ta'ala. Ikhwan, berapa sering kita bersembunyi dari manusia saat kita berbuat dosa. Ada yang kita bersembunyi di balik meja kerja kita, kita ambil sesuatu yang bukan milik kita. Ada yang bersembunyi di balik kantong kita, kita ambil sesuatu yang bukan milik kita. Suap, mencuri, korupsi. Bahkan berapa banyak di antara kita yang saat ramai-ramai seakan-akan kita paling soleh, paling alim, paling baik, tapi ketika dalam kesepian kita paling bejat. Saat sendiri kita paling bejat. Adakah di antara kita yang bersembunyi di balik kamar hotel kita bermaksiat? Adakah di antara kita yang bersembunyi di balik meja judi kita maksiat? Mabuk, mencuri, zina, takut dengan mata manusia, padahal Allah mengetahui semuanya. Ikhwan, jangan diulangi lagi. Taubatlah pada Allah, azamlah, takutlah kepada Allah, menangislah, menyesal dan merasa takut kepada Allah. Karena ada dua tetesan air yang akan menyelamatkan kita dari kobaran api neraka. Yang pertama tetesan air mata taubat, dan yang kedua tetesan darah syuhada. Tubu ya Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kita semua kepada Allah. Ayo, hatinya mengimani Allah mengampuni dosa, pikiran kita terus mengingat dosa, dan lisan kita beristighfar. Sama-sama ucapkan dengan bangga kalimat permohonan ampun ini. Ya Allah, ya Ghafar, ya Tuhan, faghfir lana dzunubana ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
أستغفر الله العظيم 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 يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم المبين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم سبحان الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم سبحان الله أستغفر الله العظيم 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 يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم 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 يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. Ikhwan, jangan fatrah, jangan diputus. Ketika sudah merasakan lazat yang khusyuk dalam hati kita, ketika zauq terasa zikir sampai ke dalam hati kita, maka itu pertanda berkah dan rahmat Allah sedang masuk dalam hati kita. Jangan diputus, lanjutkan terus. Ayo kita nikmati dulu salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tanamkan kerinduan bagi yang pernah haji dan umrah. Bayangkan di depan Raudhah baginda Nabi Muhammad SAW. Lambaikan tangan dengan penuh kekhusyuan dan kerinduan, ingin lagi ke sana. Dan bagi yang belum pernah, minta sama Allah agar dihadirkan di Raudhah baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan berselawat, hatinya tercengkak. Kita ingin bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah, salam ya Rasulullah. Ayo, tanamkan kerinduan, lambaikan tangan yang pernah umrah dan haji ke Raudhah baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, salam ya Rasulullah.
ngomong hatinya semua. Pengen mimpi ketemu Nabi semuanya, ngomong hatinya, ngemis kita sama pengen mencium tangan mulia Nabi, pengen dipeluk Nabi Muhammad SAW. Alangkah ruginya seumur hidup kita gak bisa ketemu mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Alangkah ruginya kita seumur hidup gak bisa di depan raudhah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Semua inilah kenapa membuat majelis zikir semakin banyak jamaahnya. Karena banyak di antara mereka yang sepulang dari zikir, semua doanya Allah ijabah. Ayo hakul yakin, tanamkan yakin yang luar biasa. Rundukkan kepala Anda berdoa, rendahkan diri, aminkan dengan hati saja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhahrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad
ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أسري أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم اخفض أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت. Berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami mati. Bertaubat dari qabla al-maut wa rahmatan lil maut. Kami dapat rahmat-Mu ketika kematian kami ya Allah. Wa maghfiratan ba'da al-maut. Kami dapat ampunan setelah kami mati ya Allah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Wa najatan minan nar. Jauhkan kami dari neraka. Wal 'afwa hisab. Maafkan kami saat ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon ya Allah, di waktu duha diaminkan guru-guru kami orang-orang yang saleh. Kami mohon ya Allah, tidak ada yang pertama kali kami panjatkan kecuali kami mohon ampuni seluruh dosa-dosa kami, dosa besar yang kami lakukan, tersembunyi terang-terangan, dosa kecil, dosa besar. Saat pertama kali melakukan dosa dari akil balik hingga setua ini, hingga menjelang kami mati ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni seluruh dosa kami. Dosa kedua tangan kami, kedua mata kami, hidung, mulut kami, telinga kami, otak kami, hati kami, kaki, perut, kemaluan kami, semua kami gak mau ya mati membawa dosa. Ya Allah ya Rabbana, delete semua catatan busuk dalam hidup kami sebelum kami mati ya. Sebelum kami mati ya. Kami mohon ya Allah ya Rabbana, hadiahkan kepada kami yang hadir dan semua keluarga kami. Jika jadwal kematian kami telah tiba, maka wafatkan semua kami wafat husnul khatimah, wafat husnul khatimah, wafat terjaga wudu dalam masjid di hari Jumat, sujud salat sunnah, wafat dalam keadaan membaca Al-Quran, wafat dalam keadaan zikir, wafat dalam keadaan dakwah, wafat dalam keadaan silaturahim. Ya Allah ya Rabbana, wafatkan semua kami husnul khatimah. Ya Rabb, jika Engkau hendak mewafatkan salah satu dari keluarga kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, gerakkan kaki kami, hadirkan di sampingnya saat keluarga kami dalam goncangan sakaratul maut. Jika Engkau hendak mewafatkan ayah ibu kami, keluarga kami, maka izinkan takdirkan hari itu kami ada di sampingnya. Ya Allah, izinkan kami ini yang terakhir kalinya kami membacakan kalimat al-kalim la ilaha illallah di telinganya. Izinkan agar kami membacakan surah Yasin terakhir kali. Izinkan agar kami mencium tangan, mencium keningnya ya Allah yang terakhir kalinya. Ya Allah,
Jangan biarkan kami gak tahu saat keluarga kami dalam ajal. Izinkan agar kami ada di samping. Sebaliknya ya Rabb, jika jadwal kematian kami lebih dulu, maka takdirkan keluarga kami hadir di samping kami. Ayah ibu kami datang ada di samping kami. Istri kami, anak kami, keluarga kami semua ada di samping kami saat kami dalam goncangan sakaratul maut. Izinkan ya Allah agar kami mendapatkan doa yang terakhir kalinya, agar kami mencium mereka yang terakhir kalinya. Ya Allah ya Rabbana, izinkan ya Allah saat kami mati nanti, agar yang mengurus jenazah kami adalah anak-anak kami, yang menyolatkan anak kami, memandikan, mengusung ke kuburnya anak kami semuanya. Itulah bukti birrul walidain mereka kepada kami. Sebaliknya, jika orang tua kami wafat, jadikan kami ya Allah orang yang birrul walidain sampai terakhir kalinya mengurus jenazah mereka. Ikhwan, semua kita jarang zikrul maut, ingat kepada kematian. Mari Ustaz ajak sejenak kita untuk mengingat kematian. Yuk, pergunakan lagi imajinasi kita dalam doa yang singkat ini. Bunda, semua ayah, bayangkan di depan kita ada sosok mayit yang terbaring kaku. Ayo semua, bayangkan ada jenazah yang terbaring, kepalanya lurus di pangkuan kita. Dia sudah terbungkus kain kafan. Bayangkan, coba buka penutup wajahnya. Lihat wajah kita sendiri. Mulai. Lihat wajahmu sendiri. Bayangkan ada sepujur bangkai jenazah yang sudah dililit dengan kain kafan. Di hadapan kita, buka penutup wajahnya. Lihat wajahmu sendiri. Wajah kita sendiri bagaikan bercermin. Matanya sudah ditutup kapas, hidungnya sudah ditutup kapas. Lihat sekelilingnya anak dan istri menangisi kita. Lihat, coba tengok sekelilingnya semua menangisi mayat itu, karena mayat itu adalah kita. Mana kegantengan kita selama ini? Mana harta kita? Mana kehormatan kita? Mana sombong kita? Mana? Lihat, mereka semua keluarga kita menangis. Di ruang tamu kita dibaringkan. Coba lihat, tamu sudah mulai berdatangan satu persatu masuk ke rumah kita untuk menengok jenazah kita, untuk membacakan doa, membaca surah Yasin. Masya Allah, ikhwan, demi Allah, perkara ini pasti terjadi. Jangan ditakuti, pasti terjadi. Yang perlu kita takut adalah bekalnya. Sudah cukup kan? Bagaimana kalau itu terjadi setelah pulang dari sini? Siapkah besok, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan? Pasti terjadi. Ya Allah ya Rabbana, wafatkan semua kami husnul khatimah. Jadikan kuburan kami, kuburan orang tua kami, kuburan keluarga kami, raudhah min riyadil jinan, tamannya adalah taman-taman surga. Ya Allah ya Rabbana, jangan pisahkan kami dengan keluarga kami, dengan ayah ibu kami, istri dan anak kami, guru-guru kami, tetangga dan jamaah kami. Kelak bergandengan tangan berbondong-bondong masuk dalam surga. Masuk dalam surga. Ya Allah, izinkan di antara kami, kalau siapa yang masuk surga duluan, berikan agar di antara kami saling memanggil, saling mencari, saling menyelamatkan, hingga bersama-sama dalam surga-Mu ya Allah.
Ya Allah ya Rabbana, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah dunia akhirat. Anak-anak kami saleh-saleh, cerdas, bertakwa, sehat walafiat. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami alim-aliman, dai-dai, hafiz, muballigh, muballighah, mujahid, mujahidah, syahid, syahidah. Ya Allah ya Rabbana, selamatkan anak-anak kami dari fitnah dunia akhirat. Selamatkan anak-anak kami seluruh dunia kami sampai hari kiamat dari fitnah dunia akhirat, dari jebakan dan tipu daya syaitan yang terkutuk, dari tipu daya hawa nafsu. Selamatkan anak-anak kami, dunia kami semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, sambungkan hati kami kepada hati manusia mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungkan ya, sambungkan ya. Pertemukan dan kumpulkan kami dengan manusia mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kabulkan ya mujibas salihin, kabulkan ya mujibas salihin. Ya Allah ya Rabbana, aktifkan ya Allah, indokrin berzikir ya Allah, menjadi markas hamba-Mu yang bertaubat di sini ya Allah. Ya Allah, undang hamba-Mu yang belum merasakan lezatnya zikir berjamaah bersama kami. Ya Allah, ya Allah. Hujani hidayah tempat ini ya Allah. Ya Allah, hujani hidayah tempat ini ya Allah. Gak ada lagi yang bermaksiat di tempat ini ya Allah. Gak ada lagi yang bermaksiat di indokrin ini, di Citarum ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, gak ada lagi maksiat di Bogor, di negeri kami Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Rabbah, sampaikan salam kami untuk guru-guru kami, ulama-ulama kami. Sampaikan salam kami, doa kami untuk murabbina ya Allah, almarhum Ustaz Muhammad Arif bin Bilal. Allahumma ya Allah, aj'alhu barahu rawdah min riyadil jannah, waj'alhu min ahlil jannah, min ahlil jannah, min ahlil jannah ya rabbal alamin. Wa khususan almarhum Ayanda Kiai Haji Qadamul Qudus, Ayanda Kiai Haji Al-Buzul Karmain ya Allah. Semua murabi-murabi kami yang istiqamah dalam dakwah ya, kami kirim mereka ya. Berkahi rahmati harapan zikir kami, istiqamahkan kami ya, istiqamahkan kami, bertahan lekatkan kecintaan kami terhadap majelis yang mulia. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabb, izinkan di kesempatan zikir kami, semua kami punya doa, cinta dan harapan masing-masing yang sampai saat ini belum Engkau ijabah. Ya Rabb, ijabah hajat kami, doa kami masing-masing di majelis ini atau setelah kami pulang nanti. Ya Rabb, kabulkan. Bunda, ayahanda, PPAA semua, ayo kakak-kakak berdoa masing-masing. Rukun doa sudah kita panjatkan, insya Allah diijabah. Minta semua. Yang belum punya keturunan minta saat ini sungguh-sungguh. Yang punya penyakit tak kunjung sembuh minta sama Allah. Yang susah rezekinya minta sama Allah. Mulai.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Ya Allah, dengan hak Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijabah semua doa-doa kami. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, dunia akhirat. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Sirrul Fatihah. Amin ya mujibas sa'ilin. Ustaz Agus, kemudian Ustaz Arianto, semua yang ada haji, Allah memberikan lezat berzikir kepada seorang hamba itu manakala hamba itu mujahadah sungguh-sungguh. Batu itu dia pecahnya bukan dengan pukulan yang satu kali, bukan pecahnya dengan pukulan 1000 kali. Walau kapak itu tajam, belum tentu bisa melubangi batu sekali. Tapi batu ditetesi air yang lunak pun dia berlubang kalau terus-menerus ditetesi. Begitu dengan zikir. Saat kita terus-menerus berzikir kepada Allah, maka Allah akan hujankan nurnya dalam hati kita. Maka hamba Allah ahli zikir itu gampang meleleh. Masya Allah. Rabbina almarhum Ustaz Arifin Ilham, beliau bercerita, siapa itu ayanda yang ajar di Darul Najah. Beliau kalau melihat burung merpatinya nangis, melihat ikan di kolamnya nangis. Masya Allah, lembut sekali hati. Coba bapak-bapak lihat banyak zikir. Itu saat di depan pintu rumah kita buka, lihat ada orang jualan copet di panggul tua. Kita tak sanggup menatapnya kecuali bermus kaki, nangis Pak, dan diam-diam berdoa. Ini ajaibnya ahli iman dia. Apa yang dia kata muncul doa dalam hatinya. Ada orang jualan copet, ada orang jualan bakso, cuanki. Masya Allah. Kita buka pintu rumah, kita tatap ke sana, keluar doanya, ya Allah ringankan beban. Allah Akbar, ini yang kita cari. Gampang balik meleleh. Kenapa? Hatinya udah kayak kapas, empuk banget. Ya, Masya Allah.
Ustaz, tidak akan membahas tentang zikir lebih panjang dulu karena ini bulan berkaitan dengan Idul Adha. Ustaz closingnya, Ustaz akan sampaikan kisahnya. Tadi sama Ustaz Karim fikirnya. Ustaz akan kisahnya. Setiap kali Idul Adha di bulan Zulhijjah, maka semua geraknya, berkurbannya, hajinya tidak pernah lepas dari kisah manusia agung Nabi Ibrahim alaihissalam. Ambil singkat ya, Ustaz ambil yang singkat aja. Subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang khalilullah. Tidak ada langkah dari langkah gerak hidupnya kecuali penuh dengan ketaatan terhadap perintah Allah. Pengabdian, kesungguhan, bahkan pengorbanan Nabi Ibrahim lakukan tanpa pandang bulu. Subhanallah. Walau terasa pahit, tetap dilakukan sepanjang itu perintah. Hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga keagungan beliau diagungkan oleh manusia ila yaumil sa'a, sampai hari kiamat, sampai jatuh ulama, orang-orang yang hidup di akhir zaman dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang membenci syariat Allah, mereka pun mengakui tentang keagungan dan kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Ambil kisahnya satu aja dari sekian banyak kisah, satu aja. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam nikah lama tak dikaruniakan keturunan. Mudah dengarkan dengan iman. Yang belum punya keturunan dengarkan dengan iman. Begitu nikah lama tak dikaruniakan keturunan. Apa yang Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim tahu betul bahwa semua yang ada di dunia ini, Masya Allah, jangankan keturunan, daun yang jatuh atas kudrah dan iradah Allah, maka dia menyandarkan keinginannya mutlak kepada Allah. Nabi bilang doa, kasratul doa, banyak berdoa. Dan doa Nabi Ibrahim menginginkan keturunan Allah rekam dalam surat Shofat ayat 100. Apa bunyinya, Bu? Bunyinya apa? Apa bunyinya? Doa Nabi Ibrahim dengan anak, Rabbi habli minas shalihin. Masya Allah. Berapa lama seorang kekasih Allah, bayangin statusnya kekasih Allah, pangkatnya Khalilullah, berapa lama berdoa? Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir menjelaskan kalimat doa itu dipanjatkan selama 86 tahun. Masya Allah. Ada orang sini yang kuat istiqomah berdoa, doanya itu terus 86 tahun. Ada orang ustaz, saya lama gak punya keturunan. Berapa lama? Udah 5 tahun ustaz. Udah berdoa? Udah, tapi gak dijawab. Berdoanya berapa lama? 5 tahun ustaz. Masya Allah. Berdoa 5 tahun dari mulut yang kotor. Masya Allah. Orang lemah sudah nuntut untuk dijawab. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang khalilullah, Nabi Rasul, ulul azmi, 86 tahun minta keturunan baru kemudian diberi. Jadi hikmahnya istiqomah berdoa terus menerus. Kemudian hikmah yang kedua, ternyata dalam Islam tidak ada kalimat mandul. Gak ada kalimat mandul itu, gak. Medis mengatakan gak punya keturunan, memang belum. Subhanallah. Kalau Allah mau, jangankan yang punya pasangan, jangankan yang suami istri, subhanallah, Siti Maryam tanpa disentuh seorang lelaki pun, qadarullah, kalau mau berikan keturunan, lahir dari rahimnya Nabi Isa alaihissalam, ruhullah. Jadi gak ada kalimat mantu. Baik, lanjut cepat. Begitu dapat keturunan, senang gak Pak? Senang gak Pak? Umur berapa Nabi Ibrahim punya keturunan? Nabi Ismail lahir umur 89 tahun, udah tua. Masya Allah, kebayang gak? Udah tua, berdoa lama, punya keturunan.
Nah, di puncak kebahagiaannya, Nabi Ismail masih kecil, masih merah, masih lusuh, ditegur oleh Allah. Masya Allah, diberikan tugas untuk diasingkan, ditinggalkan di satu tempat dan jauh di sana. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim dan Hajar tinggal di Palestina, suruh dibawa ke lembah Bakkah, biwadil ghairi zar'i, di lembah yang tidak ada asbab kehidupan, gersang, panas, tandus, tidak ada rumput satu jari pun, tidak ada satu tetes air pun. Diasingkan. Berapa jauhnya? Palestina ke Mekah 1500 km. Masya Allah. Bu, masih hidup? Masih mau ngaji? Apa mau makan? Nah jadi, mohon maaf Ustaz agak panjang karena kangen. Yang dulu Ustaz pernah hadir sama Robi banyak kali itu rame-rame 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Kangen ya, Masya Allah. Jadi orang kalau kangen kan maunya berlama-lama. Masya Allah. Baik, sampai mana tadi? Sampai mana? Bunda dengerin apa menumpang pembunuhan? Kok gak nyangkut? Perjalanan dari Palestina ke Mekah 1500 kilo. Ada riwayat yang bercerita bahwa Nabi Allah Ibrahim jalan kaki, ada yang naik unta. Masya Allah. Begitu sampai, Masya Allah, ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim bayinya yang masih merah Ismail dan Siti Hajar istrinya turun dari untanya. Begitu hendak memalingkan wajahnya dan bergegas meninggalkan anak dan istrinya, Siti Hajar memegang kakinya. Kaki Nabi Allah Ibrahim dipegang. Lalu ditanya, apa pertanyaannya? Ya Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Nabi Allah Ibrahim tidak menjawab, tak sanggup menjawab. Kedua kalinya bertanya lagi, ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Di lembah yang gersang, panas, tidak ada tetangga, tidak ada rumput, tidak ada binatang ternak, tidak ada air, ditinggalkan begitu saja. Masya Allah. Pertanyaan ketiga, barulah turun hidayah Allah kepada Siti Hajar. Apa kata Siti Hajar? Ya Ibrahim, adakah engkau meninggalkan aku di sini, kami di sini karena perintah Allah? Baru dijawab. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Sepatah kalimat saja. Bala, ya, ya, ini perintah Allah. Baru kemudian memalingkan wajahnya, ditinggal. Berjalan Nabi Ibrahim, dipanggil sama istrinya, wahai suamiku, ya Ibrahim, enggak nengok. Ya Ibrahim, enggak nengok. Sampai 3 kali enggak nengok. Sedih, istrinya meneteskan air mata sambil menggendong Ismail kecil yang masih merah. Begitu sudah jauh kata ulama, sampai kalau dia menengok tidak lagi terlihat walau satu titik. Baru kemudian Nabi Allah Ibrahim memalingkan menengok anak dan istrinya yang sudah tidak terlihat lagi. Apa yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim? Mengangkat tangan, berdoa. Dan doa ini pun direkam oleh Allah karena Allah mencintai setiap kali geraknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di mana direkamnya? Doa ini direkam dalam surat Ibrahim ayat 37. Nabi Allah Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askamtu min dhurriyyati biwadin ghairi zar'i inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Masya Allah. Ya Allah, aku tinggalkan keturunan biwadin ghairi zar'i, di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada asbab kehidupan. Justru yang ada adalah asbab kematian, asbab kebinasaan. Tidak ada. Masya Allah. Apa yang diminta? Yang diminta Nabi Ibrahim, yang begitu hendak meninggalkan anaknya. Yang diminta adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan keturunanku penegak salat. Masya Allah. Mintanya agar dikaruniakan keturunan yang bisa menjaga salat. Ini connect dengan cicitnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Pak malamnya sudah berpeluh keluar keringat di dahinya, saat nazar kalimat terakhir yang keluar dari bibir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ummati, ummati, as-salah, 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 salat, salat, salat. Seakan di benak Nabi Allah
dan seakan-akan tiang-tiang masjid ini boleh Allah menjadi pengganti orang-orang yang sujud di dalamnya. Maka doa dua kekasih Allah minta agar banyak diberikan keturunan yang saleh dan dijaga umat untuk selalu menegakkan sholat. Tes dikabul, doa Nabi Allah Ibrahim dikabul. Mana buktinya? Nabi Allah Ismail begitu beranjak besar, dia jadi orang saleh, penegak sholat dan jadi nabi dan rasul. Subhanallah. Dan dari keturunan Ismail turun Nabi mulia Nabi Muhammad SAW yang lebih Allah, harga debu di kaki beliau lebih mulia daripada harga arsy Allah di hadapan Allah. Betapa dahsyatnya keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Kemudian dari anaknya yang kedua Ishak alaihissalam turun nabi kaum Bani Israil sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam. Semuanya orang saleh, semuanya para nabi dan para rasul. Dijawab Allahu Akbar walillah. Kemudian doa yang keduanya liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikan hati-hati manusia semua condong kepada mereka dan kepada tempat ini. Masya Allah. Tidak ada orang sekeras hati apapun Pak, kalau dia sudah di Mekah, Masya Allah, mendadak Ka'bah, lunak hatinya. Tidak ada orang sebejat apapun yang benci terhadap keturunan Nabi Ibrahim AS. Tidak ada. Karena itu buah dari doanya Nabi Ibrahim AS. Dan doa yang ketiga, warzuqhum minan thamarat, dan kirim buah-buahan ke negeri ini, ke daerahku. Dari dulu sampai sekarang Mekah itu bukan tanah yang subur untuk pertanian buah, tapi dari dulu sampai sekarang semua buah yang ada di dunia semuanya ada di Mekah. Dari mana? Allah kirim karena doanya dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baik, lanjut. Kemana? Baik, lanjut cepat ya. 13 tahun ditinggalkan. Begitu sampai kembali lagi, ketemu dengan anaknya, sudah umur 13 tahun. Apakah yang dibawa sepatu dan duit banyak? Tidak. Bawa perintah baru. Amin. Untuk menyembelih anaknya. Ya, kita start pada kisah ini. Baik, kita tarik cepat. Ibu sudah lapar belum? Udah jujur aja, jujur. Jadi luar biasa. Masya Allah. Jamaahnya yang itu ternyata gak kuat lapar. Mukanya masih pada sahur. Masya Allah. Baik, lanjut dulu. Wah, baik. Begitu pulang masuk rumah ketemu anaknya 13 tahun, langsung bicara sama istrinya. Wahai istriku tercinta, tolong mandikan Ismail yang umurnya 13 tahun, tolong dimandiin, berikan pakaian yang bagus dan wangian yang wangi. Akan aku ajak ke sebuah jamuan yang besar. Dimandiin, pakai baju bagus, dikasih wangian, keluar berdua. Subhanallah, di tangan Nabi Allah Ibrahim membawa pedang dan di tangan kirinya membawa tambang. Subhanallah, keluar menuju salah satu lembah Mina. Subhanallah. Nah, saat dalam perjalanan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kata Rasulullah, tidak ada iblis sepanik pada pagi hari itu. Jadi iblis kacau kalau waktu menyaksikan berdua berjalan ke lembah Mina. Apa yang tidak dilakukan? Subhanallah. Kadang Nabi Allah Ibrahim berjalan di belakangnya Ismail sambil meninang air mata dan nangis beliau. Kenapa nangis? Bergumam dari mulut Nabi Allah Ibrahim saat Nabi Allah Ismail berjalan di depannya. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Kata Nabi Allah Ibrahim, wahai anakku, 13 tahun aku tinggalkan engkau. Hari ini kau sudah besar, sudah dewasa, sudah tampan, sudah santun, sudah pintar. Tapi sayang aku diberitakan untuk menyembelih engkau, wahai anakku. Nangis berdinang air mata. Kemudian dia langsung jalan di depan anaknya. Sesekali di belakang lagi. Saat itulah muncul iblis mengganggu, hendak menggagalkan pengorbanan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Apa kata iblis? Ya Ibrahim, cobalah kau berpikir, apakah kau tega menyembelih anakmu yang lama kau inginkan, yang lama kau tinggalkan? Coba kau pertimbangkan, wahai Ibrahim. Apa jawab Ibrahim? Tidak, aku tetap akan menyembelihnya karena ini memang perintah Allah. Cobalah pikir-pikir, wahai Ibrahim. Ambil kerikil Nabi Ibrahim marah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dilontar ke cukanya. Subhanallah. Inilah syariat Allah
jumrah saat orang berhaji wajib. Kabur sana. Tidak mempan Ibrahim diganggu. Pulang ke rumahnya. Diganggu Siti Hajar. Hei Hajar, engkau yang enakan duduk di rumah. Masya Allah, lihat suamimu mau menyembelih anakmu. Siti Hajar kaget. Ada apa? Memangnya kenapa? Katanya untuk menunaikan perintah Allah. Siti Hajar bersenyum. Wahai Tuhan, iblis waktu itu menjelma jadi manusia. Kata Siti Hajar, wahai Tuhan, seandainya itu memang perintah Allah, demi Allah, setelah anakku Ismail disembelih, aku pun siap disembelih. Masya Allah. Hendak menggoda lagi, ambil kerikil, dilempar lagi. Enyah iblis. Gak mempan ibunya datang Ismail. Putra. Ya Ismail, kata iblis, mau dibawa kemana engkau? Aku mau dibawa ke pesta yang sangat besar. Tidak, wahai Ismail. Ayahmu lihat pegang bolong, pegang tambang, dia akan menyembelih kamu di lembah Mina. Tidak mungkin, kata Ismail. Memangnya kenapa ayahku menyembelih aku? Kata iblis, ayahku katanya untuk menunaikan perintah Allah. Lihat, apa kata Ismail? Wahai Tuhan, seandainya aku punya 1000 nyawa, aku akan serahkan satu persatu untuk disembelih untuk menunaikan perintah Allah. Allahu Akbar, luar biasa ketaatannya. Dilempar menggoda lagi 7 kali, enyah iblis. Sampailah di lembah Mina, baru kemudian ayahnya Nabiullah Ibrahim berkata kepada Ismail, dialog. Ya bunayya, inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi perintah Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Awas, kalimat fanzur madza tara bukan kalimat diskusi, bukan kalimat musyawarah. Kalau Ismail katakan oke, kalau tidak, enggak. Ini kalimat Nabiullah Ibrahim pengen tahu sekuat apa iman anaknya kepada Allah. Subhanallah. Apa jawabannya? Ya abati, ya abati. Ya, Masya Allah, kalimatnya kalamul latif. Gak takut-takut, bukan wahai ayah, tapi ayahku sayang. Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, segera sembelih aku untuk menunaikan perintah Allah. Niscaya engkau akan dapati aku menjadi orang yang bersabar. Langsung dibaringkan berwasiat anaknya Ismail. Nah, bapak nanti sampaikan lagi kalau yang belum hafal kisah ini pada keluarga. Ya, kali ini saya sahih dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah, jangan dari komik ngambilnya. Allahu Akbar. Dibaringkan. Kata Ismail, stop dulu ya. Izinkan aku berwasiat. Satu wasiatnya, ayah, sebelum kau menyembelih aku, tolong ikat kedua kaki dan tanganku supaya aku tidak menggelepar sehingga menyulitkan kau untuk menyembelih aku. Yang kedua, tajamkan pedangmu karena maut itu pedih. Aku mohon agar kau sekali ayun sudah selesai. Masya Allah. Makanya para jagal tolong tajamkan golongnya ayunnya sekali ya. Biar kalau bisa tajamin pedangnya. Kemudian yang ketiga, tolong lepaskan bajuku, berikan kepada ibuku sebagai kenang-kenangan dan jangan sampai terkena percikan darah. Yang keempat wasiatku, jangan cerita kepada ibuku bagaimana engkau menyembelih dan mengikat aku. Nangis Nabiullah Ibrahim, nangis berpelukan, wahai anakku, engkaulah manusia yang terbaik menolong aku untuk taat kepada Allah. Masya Allah. Nangis, diikat, dilepas bajunya, kemudian ditempelkan golok di lehernya, ditutup matanya. Nabiullah Ibrahim walaupun Nabi, walaupun itu perintah Allah, bagaimana dia tidak akan tega menggores leher anaknya sendiri, merem dia, ditutup matanya, diayun pedangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba terdengar pedangnya beradu dengan suara besi. Masya Allah, dibuka, anaknya masih utuh. Nabiullah Ibrahim ragu dengan ketajaman pedangnya. Lalu dia memukulkan batu dengan pedangnya terbelah. Batu dipukul lagi terbelah. Tajam. Ada nggak orang di sini yang punya pedang bisa membelah batu? Ada nggak? Nggak ada. Tajam banget. Kemudian ditempelkan lagi 2 kali sama begitu. Kemudian anaknya berkata, Ismail, wahai ayahku sayang, mungkin karena wajahku menghadap wajahmu sehingga kau tidak ada tenaga, tak tega untuk menyembelihku. Coba tolong tengkurupkan wajah. Masya Allah, nangis. Dia tengkurap pintu wajah Ismail, dilemparkan lehernya dari samping kayak kita potong domba. Masya Allah. Kemudian nutup mata. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muncrat darahnya sampai membasahi wajah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabiullah Ibrahim tak mampu untuk membuka matanya. Kenapa? Anaknya sendiri. Masya Allah, sudah lama dibuka. Subhanallah. Apa yang terjadi?
ternyata seekor domba jubas besar warna putih. Nabi Allah Ismail ada di samping kanannya selamat. Takbir mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ismail menjawab, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syariat kurban singkat akhirnya disyariatkan sampai hari kiamat menjadi ibadah sunnah menurut Imam Asy-Syafi'i, sunnah muakkadah. Ya baik, kurban semua? Insyaallah. Pak, dengarkan dengan ini. Rasulullah SAW Nabi kita, seorang raja dunia akhirat, waktu mau wafat, Pak, Nabi besok paginya subuh wafat, itu malam terakhirnya Rasulullah tidak ada penerang di rumahnya. Kenapa? Saking miskinnya beliau tak kebeli minyak. Miskin. Tapi tahun terakhir sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah berkurban dengan 100 ekor unta. 63 unta disembelih langsung oleh tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sisanya diserahkan oleh kepada Sayyidina Ali dan lihat hebatnya. Walau miskin tapi kurbannya 100 ekor unta. Bapak kurbannya apa? Onta di penjara. Ada yang mau korban onta di penjara kalau di Indonesia. Ya, kalau onta dilindungi. Masya Allah. Baik bapak-bapak sekalian, Ustaz Arianto, semuanya Ustaz Agus, Ustaz Firman, Masya Allah. Ayahanda Haji, bapak-bapak bunda, insya Allah itu saja yang mampu Al-Fakir bawakan. Ayahnya. Ya. Bu, masih hidup? Semua cantik-cantik ternyata ya. Ustaz dulu kita tadi gak berdiri ya. Ini wajah-wajah ahli surga semua. Tahu nggak tandanya wajah ahli surga? Utuh. Wajah ahli neraka berantakan dong. Ya, baik bunda, apa? Ini Ustaz dari majelis bikin zikir water seperti almarhum dulu. Ini airnya 8 plus pH-nya. Sudah besar, sudah menyehatkan banget. Masya Allah. Dan ini dibungkus sambil berdoa, berzikir. 600 mili. Dan ini yang alhamdulillah sudah banyak masjid dan majelis yang berlangganan. Dan alhamdulillah sudah terbukti dengan doa kepada Allah wasilah air ini banyak yang terbukti khasiatnya. Ada orang dah hamil-hamil minum ini dulu sebelum hubungan, insya Allah. Ya, ada orang yang kecanduan rokok, mau tidur minum, bangun tidur minum, besoknya melihat rokok nggak nafsu lagi. Ya, karena nggak ada duitnya kali. Ya bu ya, ibu-ibu yang punya suami kedul, ya, minumkan, kalau nggak bangun percikan. Ya, insya Allah. Siram, ya, ini Ustaz bawa ke banyak, cuman sisa 3 dus kemarin. Dan nanti insya Allah akan ada di majelis apa sih? Qurbil Mustafa. Ya, insya Allah. Dan diperkuat lagi nanti doanya air-air ini oleh majelis Qurbil Mustafa. Insya Allah nanti bunda bisa dapatin di sana. Ya. Jadi bunda jangan beli air liberal, ya, karena keuntungannya untuk Yahudi. Ya. Nah, ini airnya, air umat, lambangnya juga terus berdiri. Masya Allah, melilit-lilit begini. Ya, kubah masjid, zikir water, air zikir. Ini ya, luar biasa. Insya Allah ya, insya Allah ya. Cuma ada sedikit, harganya nggak boleh disebutkan di masjid. Nanti di sana ada orang zikir yang menjagain. Tanya harganya di sana. Nggak murah ya, kalau buat yang baik-baik ada nilai sedekah. Nggak mahal, semuanya murah. Insya Allah. Kalau pengen berlangganan nanti masuk ke Qurbil Mustafa. Siap? Ya. Mau di testimoni? Nggak usah ya. Dengan keyakinan aja insya Allah. Ini bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan semua kebagian. Ya, mudah-mudahan semua kebagian. Baik, kita bacakan khusus suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana, siapa yang minum air zikir water ini Allah, jadikan air zikir dan water ini menjadi wasilah syifa obat. Siapa yang ada penyakit dalam tubuhnya, jasmani rohani, sembuhkan dengan kehendak.
Ya Allah yang memiliki persoalan kami mohon jadikan zikir wasilah untuk turunnya solusi dari cara-Mu ya Allah. Dan siapa yang punya hajat, jadikan air ini wasilah sehingga Kau ijabah hajat-hajatnya. Amin ya mujibas salihin. Ala hadirin yang berada kulli niyatin sholih ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ya nanti silakan ke sana di mobil. Baik, terima kasih.